harus waspada dan sadar bahwasanya anak-anak kita ini sudah mulai dari lahir sudah diancam oleh setan, sudah dilirik oleh setan dan selalu dicari oleh setan. Sebab setan sudah berjanji semua anak Adam akan diganggu dan digoda oleh setan. Dan kita harus tahu bahwasanya syaitan mengganggu anak kita dan kita merawat anak kita. Perbedaan antara kita yang menjaga anak kita dan setan yang mengganggu anak kita, perbedaannya apa? Setan yang mengganggu anak kita, dia tidak pernah tidur. Setan tidak pernah berhenti mengganggu. Tapi kita yang menjaga anak kita sering lupa, sering lalai. Maka tidak ada lain, tidak ada cara yang paling dahsyat di samping kita berusaha, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat anak hendak tidur, jangan lupa bahwasanya kita membaca seperti yang dibacakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau hendak tidur, sebetulnya itu adalah untuk kita sendiri. Dari hadis riwayat Imam Bukhari, seseorang kalau hendak tidur jangan lupa membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian membaca ayat kursi, kemudian meniupkan di tangannya 3 kali, meniupkan seperti meludah tapi tidak keluar ludah. Begitu diusapkan di wajah dan badan. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi pun melakukan yang demikian untuk cucu beliau. Maka kalau kita sudah melakukan yang demikian, jangan takut lagi dengan apa yang dikatakan orang, gangguan jin, gangguan apa saja. Nggak usah takut. Karena apa? Kita sudah membaca doa yang pernah diajarkan Nabi SAW. Maka jangan sampai kita terlelap tidur kecuali anak kita sudah kita bacakan qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, ditambah dengan ayat kursi, kemudian kita tiupkan di tangan kita, lalu kita usapkan di wajah anak kita dan badan anak kita, kaki anak kita. Setelah itu serahkan kepada Allah. Anda tidak usah takut dengan gangguan jin, Anda tidak usah takut dengan sihir, bahkan Anda tidak usah takut dengan kalajengking. Karena apa? Sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu adalah sunnah Nabi SAW. Banyak yang bisa kita lakukan di saat kita merawat anak kita secara batin, memohon kepada Allah. Tapi secara lahir adalah anak kita hendaknya kita beri pendidikan yang benar, yang baik. Anak kita memang hidup di dunia, akan tapi hendaknya anak kita jadikan anak akhirat. Jangan sampai anak kita kenal dunia lalu tidak kenal Allah dan Rasulnya. Ketahuilah anak adalah amanat. Yang salah mendidik anak maka akan dituntut nanti di akhirat. Anak sudah lupa dengan susuan ibundanya. Kalau ibundanya salah mendidik, maka anak nanti menuntut, membawa orang tuanya ke neraka. Akan tapi kalau anak kita anak yang baik, anak yang benar, anak yang kenal Allah dan kenal Rasulnya, maka ketahuilah bahkan jika seandainya orang tuanya kepleset, kecebur ke neraka, maka sang anak akan memohon kepada Allah agar orang tuanya diangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala.